Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Setiawan dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi pembelajaran, yaitu mengenai dasar-dasar pemetaan. Peta secara umum memiliki arti yaitu gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas. Peta umumnya digambarkan dalam bidang datar dan dilengkapi dengan skala, orientasi, dan simbol-simbol. Dengan kata lain, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan skala. Sedangkan menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Berikutnya yaitu mengenai komponen peta. Komponen peta disebut juga sebagai kelengkapan peta. Komponen-komponen peta dapat dilihat pada gambar berikut. Sedangkan komponen peta terdiri dari 1. Judul peta, 2. Garis tepi, 3. Garis astronomi atau koordinat, 4. Legenda dan simbol, 5. Insert, 6. Skala, 7. Orientasi, 8. Sumber data dan tahun pembuatan, 9. Lettering dan warna peta. Poin pertama mengenai komponen peta yaitu ada judul peta. Judul peta memuat informasi yang ada di peta. Karena itu, judul peta merupakan hal pertama yang dilihat oleh pembaca. Judul peta berguna untuk menggambarkan isi dan jenis peta yang ditulis dengan huruf kapital. Poin yang kedua yaitu mengenai garis tepi. Garis tepi adalah garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung setiap garis bertemu dengan ujung garis yang lain. Garis tepi berguna untuk membantu dalam pembuatan peta agar terlihat lebih rapi. Poin yang ketiga yaitu mengenai garis astronomi atau koordinat. Garis astronomi atau koordinat berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat yang terdapat pada tepi peta berbentuk angka-angka, koordinat dalam 1 derajat, menit, dan detik. Poin selanjutnya yaitu mengenai legenda dan simbol. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Sedangkan simbol adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta ketampakannya. Jenis-jenis simbol peta antara lain yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Simbol titik digunakan untuk menyajikan tempat data-data posisional. Contohnya yaitu seperti ibu kota negara, ibu kota provinsi, kecamatan, dan lain-lain. Sedangkan simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Contohnya yaitu sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu simbol area. Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Contohnya yaitu danau, rawa, pesawahan, formasi batuan kapur, dan lain sebagainya. Poin yang kelima yaitu mengenai insert. Insert menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya yang berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Misalnya peta Kalimantan Selatan sebagai peta utama, sehingga untuk melihat posisi Provinsi Kalimantan Selatan dengan provinsi di pulau-pulau lainnya, dibuat peta Indonesia sebagai insertnya. Skala dapat diartikan sebagai perbandingan atau rasio antara jarak dua titik pada peta dan jarak sesungguhnya di permukaan bumi atau di lapangan dan pada satuan yang sama. Yang ketujuh yaitu orientasi.
Orientasi merupakan petunjuk arah pada peta yang menunjukkan posisi dan arah suatu titik atau wilayah, biasanya berbentuk tanda panah yang menunjuk ke arah utara. Yang kedelapan yaitu mengenai sumber data dan tahun pembuatan. Sumber peta menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Sementara itu, tahun pembuatan peta dapat membantu pembaca peta untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan dari waktu ke waktu dan dapat memberikan informasi keakuratan data yang digunakan per tahun pembuatan. Poin yang terakhir yaitu mengenai lettering dan warna peta. Lettering adalah semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Bentuk huruf meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital dan kecil, tegak, dan miring. Sedangkan warna peta biasanya digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Poin berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis peta. Jenis peta terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu peta berdasarkan isinya, yaitu ada peta umum dan juga peta khusus. Yang kedua yaitu peta berdasarkan skalanya, ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografi. Sedangkan peta berdasarkan bentuk atau simetrisnya, ada peta dasar atau peta 2 dimensi, peta timbul atau peta 3 dimensi, peta digital, peta garis, dan peta potong. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi peta. Fungsi dan tujuan pembuatan peta adalah 1. Menempatkan posisi atau lokasi relatif suatu tempat di permukaan bumi. 2. Memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. 3. Memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk pada permukaan bumi, misalnya bentuk benua, negara, atau gunung. 4. Menyajikan data tentang potensi suatu daerah. 5. Mengomunikasikan informasi ke ruangan. 6. Destruksi informasi ke ruangan. 7. Membantu pekerjaan teknis, misalnya konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. 8. Membantu pembuatan desain, misalnya desain jalan dan bahan analisis spasial. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar. Di dalam melakukan kegiatan proyeksi peta, ada beberapa hal yang tidak boleh terabaikan, yaitu 1. Peta harus ekuivalen. 2. Peta harus equidistant. 3. Peta harus konform. Dan jenis-jenis proyeksi peta dibedakan menjadi 3, yaitu proyeksi zenital atau azimutal, 2 proyeksi silinder, dan 3 proyeksi kerucut. Itulah video pembelajaran yang bisa saya buat mengenai dasar-dasar pemetaan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.